Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Rogis. Kali ini kita akan menganalisa suatu saham yang banyak digemari oleh orang dan cukup spekulatif. Nama saham itu adalah GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Nah, saya nggak tahu namanya kenapa masih GoTo. Padahal info yang beredar itu Tokopedia itu udah kayak apa ya, memisahkan diri gitu ya sama Gojek. Tapi saya belum tahu sih berita lengkapnya. Nanti mari kita coba tunggu aja. Nah, gimana menganalisa saham GoTo ini? Saya juga agak gimana ya? Saya mau bilang jelek nanti banyak yang marah gitu. Oke, tapi kita coba baca dulu dan analisa dulu ya. Kita singkat aja. Nah, kalau dari stok B kita baca ini misi perusahaan adalah untuk mendorong kemajuan. Oke, saya setuju. Sebetulnya saya suka pakai produknya kayak Gojek, GoPay, Tokopedia juga suka. Kan kalau kita isi saldo GoPay itu bisa kita pakai juga kan untuk beli di Tokopedia. Berarti artinya mereka bekerja sama gitu kan. Ini adalah dua aplikasi e-commerce yang saya suka juga gitu untuk beli makanan, untuk pakai jasa drivernya gitu. Suka, intinya saya suka aplikasinya. Teknologinya juga suka gitu. Oke. Nah, tetapi dari segi persahamannya saya kurang suka. Kenapa? Satu, mayoritas yang menguasai sahamnya adalah masyarakat, menguasai 72,91%. Saya nggak tahu ini murni masyarakat atau memang ada pemain besar di belakangnya, saya nggak tahu. Tetapi ini yang tertulis gitu, karena mereka juga nggak ngasih tahu kan kalau ada pemain besar itu dicatat sebagai masyarakat atau enggak gitu. Kedua ada SVF JT Subco Singapura 7,58%. Ada Taobao China Holding Limited 7,3%. GoTo People E-First Fund, PT Saham Anak Bangsa, bisanya yang kecil-kecil, direksi dan ini siapa nih, Kevin Brian Alwi ini, pokoknya itulah. Nah, William Tanwijaya sebagai komisaris dan pencipta Tokopedia juga ya, CEO-nya. Sisanya ada direksi dan komisaris lah yang megang. Listing April 2022. Pertama kali listing harganya itu 338 harga IPO-nya. Sekarang 66. Rugi 82% orang yang beli IPO dan kalau belum dijual sampai hari ini. Kacau banget kan. Nah, dari sini kita bisa lihat segi kepemilikan. Lokal itu cuma 20%, sisanya foreign, asing artinya. Presiden direkturnya Sugito Waluyo, presiden komisarisnya Agus D. Martowardoyo. Dua-duanya yang orang bagus di bisnisnya. Cuman ini sama mayoritas kok dikuasai masyarakat gitu ya. Lucu aja sih. Kemudian dari sisi apa kita mau lihat analisa Arab kan? Dividen. Mereka nggak bagi dividen. Dari mana mau dibagi? Kalau perusahaannya rugi terus. Nah, jadi dari data keuangan 2018 yang ada di Stockbit, GoTo ini terus mengalami kerugian, belum untung-untung juga dia. Jadi kalau rugi-rugi terus, nanti balikkan kerugiannya dari mana uangnya, kan gitu. Bisa kalian lihat di sini. 2018 mereka rugi 11,7 triliun. 2018 rugi 11,7. 2019 rugi 24. 2020 rugi 16. 2021 rugi 22 triliun. 2022 makin besar, rugi 40 triliun. 2023 rugi 90 triliun. 90 triliun kawan-kawan. Jadi kalau di total seluruh kerugiannya ini udah lebih 150 triliun lebih ya. Nah, dari mana uang balikannya gitu?
semua semuanya itu. Apakah perusahaannya harus dijual? Valuasi dari perusahaannya tinggal 79 triliun market cap-nya kan. Nah, jadi valuasinya 79 triliun. Rugi perusahaannya udah sekitar 150 triliun. Dari mana uang balikannya lagi dari kalau misalnya pun dijual perusahaan ini gitu. Cek. Apa yang mau kita harapkan gitu kan? Misalnya GoTo membalikkan keadaan jadi untung. Oke. Tapi kan butuh waktu juga untuk membalikkan kerugian yang udah sekian banyak itu. Jadi apa yang kita harapkan gitu dari saham ini selain spekulasi? Spekulasi itu apa? Ya kita hanya mengharapkan aja seolah-olah ke depan itu ada isu yang bagus kemudian harga sahamnya naik, kita beli di bawah. Itu aja. Mainannya gitu aja, maka tradingannya banyak banget kan? Kan tradingan order booknya selalu rame nih. Ya order booknya ya. Nah, sampai 29 juta lebih lot gitu kan. Yang jual ada 24 juta lebih lot gitu. Jadi satu perusahaannya rugi. Ada gimana kita bilang? Ada influencer saham yang bilang, yang udah terkenal banget lah dia. Dia bilang GoTo ini perusahaan growing, perusahaan yang bertumbuh. Jadi wajar dia kalau misalnya masih rugi karena dia perusahaan yang lagi membangun kerajaannya lah gitu istilahnya. Jadi nanti baru terasa keuntungannya itu. Tapi pertanyaan saya, kalau memang growing kenapa terus rugi-rugi terus dia udah berapa tahun ini? Ya kan? Jadi kan investor skeptis gitu. Kan orang investasi mau mengharapkan hasil. Kalau dia mengharapkan hasil dari perusahaan yang rugi, apa yang mau diharapnya? Kan gitu logikanya. Dia sudah rugi 6 tahun dari 2018 sampai 2023. Nah, jadi mau dari mana untungnya? Dari spekulasi. Spekulasi dari mana? Dari isu. Isu dari mana? Dari media. Kan gitu. Jadi gak ada yang diharapkan. Rugi, gak bagi dividen. Bagi dividen dari mana kalau perusahaannya rugi? Makin tahun makin rugi, bukannya makin untung. Sementara ada perusahaan yang lain yang makin untung makin tahun dan harga sahamnya makin naik dan bagi dividen. Jadi ngapain kita beli ini gitu kan? Alasannya apa? Itu aja. Saya nggak mengatakan bahwasanya GoTo itu adalah perusahaan yang jelek, enggak. Tadi saya udah bilang dari awal bahwasanya saya suka produknya, yaitu jasa tadi kan, jasa mulai dari aplikasi Gojek yang di dalamnya banyak berbagai jasa, ada GoSend, GoRide, GoFood yang dan yang lain-lain itulah. Terus Tokopedia, jasa e-commerce pembelian. Saya juga suka beli dari barang dari Tokopedia. Masalahnya dari sekian banyak orang yang menggunakan aplikasi itu, kenapa dia masih rugi gitu? Gitu. Jadi kita bertanya-tanya aja gitu, bukan kita bilang perusahaannya jelek, Gojek, Tokopedia jelek, enggak. Tapi kualitas dia menghasilkan laba itu gimana gitu, itu aja pertanyaan. Karena kita kalau investasi dari sudut pandang investasi, kita kan mau untung gitu, baik dari dividen atau capital gain. Kalau kita ngarep dari capital gain bisa aja, tapi harus dari spekulan, nggak dari fundamental. Kalau dari fundamental kan harus untung dia gitu. Jadi masih bingung aja di situ sih untuk saham ini. Mungkin itu saja pendapat saya untuk saham GoTo ini, kawan-kawan. Semoga bisa bermanfaat dan membuka pandangan kalian yang baru. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah,
Khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.